Jadi sebenarnya kami itu berteman. Bahkan pernah suatu ketika saya, Mas Anies, Kang Emil itu kami bertiga punya WA group bertiga. WA group bertiga Pak ya? Wah, sejak kapan itu Pak dibikin? Waktu itu ya. Ini Pak makan misalnya gitu? Enggak. Yang penting makan. Ada pantangan nggak Pak makannya? Pantangannya kalau nggak makan saya itu. Pantangannya nggak makan ya? Jadi sebenarnya saya tukang makan, saya tukang kuliner di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah bumbunya tidak sebanyak yang di Bali. Tidak sebanyak yang di Bali. Kalau Bali itu saya tanya bumbu genep itu apa Bu? Ternyata bumbu genep itu hampir semua rempah-rempah dimasukkan. Hampir semuanya. Dan saya tidak mendapatkan itu di ibu saya waktu memasak. Tribun Bali Podcast. Tribuners, kita jumpa lagi di acara podcast Tribun Bali. Kali ini kita menghadirkan tamu istimewa yang bukan orang asing. Maksudnya tentu bukan warga negara asing, ya, gitu. Tapi juga bukan asing lagi bagi kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Selamat datang Pak Ganjar di Tribun Bali, Pak. Terima kasih Mas Nargo. Ya. Seperti yang sudah kita tentu banyak ketahui bahwa beliau Pak Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah rasa Indonesia, Pak. Pak Ganjar di antara sedikit pejabat dari Indonesia yang datang ke Bali ya setelah Lebaran baru saja itu adalah Pak Ganjar. Memang kapan hari ada rapat atau kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia di Kuta tanggal 9 kemarin. Banyak juga gubernur yang datang, tetapi yang kemudian tinggal gitu masih menyisakan waktu di sini Pak Ganjar. Jadi kami anggap ya di antara sedikit yang berkeliling Bali setelah liburan Idul Fitri ini Pak Ganjar. Ini apa Pak agenda Bapak selama di Bali ini Pak? Ini ini langsung dari Semarang ke Bali atau dari tempat lain terus ke Bali Pak? Sebenarnya agenda utamanya rapat kerja nasional untuk APPSI. APPSI ya, Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan Pak Wapres kemarin. Dengan Pak Wapres. Ada beberapa agenda yang memang dibicarakan. Tapi kalau saya sudah sampai Bali, Mas, biasanya nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Pasti saya cari kuliner, karena saya senang, meskipun kurus tapi tetap senang kuliner. Punya gitu. kecerdasan kuliner. Yang kedua pasti ketemu teman-teman Kagama. Teman-teman Kagama sini sangat aktif. Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Saya biasanya ketemu dimanapun saya pergi, ya, ngobrol dengan mereka. Yang kedua pasti olahraga. Yang ketiga piknik lah, masa ke Bali nggak piknik, gitu kan. Jadi sebenarnya kegiatannya seperti itu. Maka pagi-pagi habis acara, kita jalan, lari, jogging, kebetulan istri ikut, jadi dia suka juga lari, bareng lah, ketemu masyarakat aja. Memang hobi Pak Ganjar olahraganya jogging Pak? Sebenarnya saya hobinya sepeda Mas. Oh, bersepeda. Tapi kan kemarin jatuh tangannya tugel ini. Oh, kemarin tangannya tugel, belum boleh sepedaan. Patah ya Pak ya? Jadi ya, oh iya, sorry ya, tugel itu patah. Terus kemudian agar tetap bisa olahraga menjaga kebugaran, olahraganya sekarang ganti jogging Pak ya? Jogging, jalan gitu ya, pokoknya yang bisa menggerakkan tubuh lah. Di sini banyak Pak jogging track yang bagus. Oh, bagus-bagus di Kuta, saya di pinggir laut. Tadi bisa putar, masuk lewat pasar-pasar pas pagi kan, jadi ramai sekali. Saya seneng yang begitu. Ini berarti hari kedua Pak ya? Hari kedua Bapak ada di Bali. Rencana berapa hari Pak di Bali? Enggak sih, hanya 3 hari lah. Jadi besok pagi-pagi sekali balik. Oh, iya. Suwe-suwe Mas, yang begawe gitu. Jangan lama-lama. Iya kan ini gini Pak. Jadi tadi Bapak menghobi jogging. Saya juga ikuti Instagram Bapak juga. Sepertinya juga memang rutin jogging kalau saya lihat gitu. Tapi ya jogging sambil dikuntit banyak orang yang ingin selfie dengan Bapak, ingin foto bareng sama Bapak. Pak, selain jogging Pak, selain olahraga untuk menjaga kesehatan, karena saya lihat Bapak kan cukup banyak keliling Nusantara gitu kan.
tentu harus fit, gitu kan, menjaga kondisi. Apa saja Pak kira-kira yang nggak ada, saya nggak punya resep ini Pak, makan misalnya gitu? Enggak. Yang penting makan, itu bener itu. Makan gitu. Yang penting makan. Ada pantangan nggak Pak makannya? Pantangannya kalau nggak makan saya itu. Pantangan kalau nggak makan. Jadi sebenarnya saya tukang makan, saya tukang kuliner, saya suka makanan yang tradisional gitu ya, dari masing-masing daerah. Kalau di Bali itu apa istilahnya bumbu genep ya. Bumbu genep, gitu. Sehingga kalau kita bicara masakan betutu, wah itu saya senang. Sampai kadang-kadang saya pesan. Saya pesan, dan di Jawa Tengah, di Semarang itu ada dari keluarga masyarakat Hindu ya, dan tentu banyak orang dari Bali ya, dan mereka saya minta, Bu, masakin dong gitu, terus dimasakin. Kadang-kadang kemarin umpama dari Makassar, saya juga sering berkomunikasi dengan keluarga Makassar umpama, mereka Sulawesi Selatan yang ada di Jawa Tengah, keluarga itu saya minta, Bu, masakin dong gitu. Jadi sering dikirim. Jadi saya suka sekali kuliner. Yang kedua tentu ya olahraga, vitamin. Vitamin apa Pak? Vitamin C aja. Vitamin C ya? Ya, saya rutin, apalagi waktu pandemi. Wah, waktu pandemi kemarin vitamin C, vitamin D, vitamin E. Waduh, banyak sekali. Biar kuat, juga tambah lagi vitamin cinta Pak, katanya C supaya. Tapi yang terakhir seneng Mas. Oh gitu. Kalau kita nggak seneng ya penyakitan. Tapi kalau seneng ya itu tadi. Lagi lari, kita cari tempat yang apa ya, lebih sepi. Kemarin habis Lebaran bersama keluarga di tempat kelahiran saya di Tawangmangu sana. Tawangmangu. Ya, ternyata ketemu orang. Wah, foto Pak. Ya, kadang-kadang kita jadi laki-laki penghibur kan. Laki-laki penghibur. Menghibur masyarakat dengan selfie aja udah seneng gitu kan. Jadi apa ya, mereka bisa komunikasi, bisa ngobrol, terus saya canda-candain gitu. Itu yang membuat sebenarnya kita sehat. Pak, selain betutu Pak, mungkin ada lagi yang diingat, apa nama menu Bali gitu Pak? Selain ayam betutu. Oh banyak, saya bebek ya. Goreng pinggir sawah ya. Oh, pinggir sawah. Pernah itu nggak ngerasain ini Pak, serombotan? Serombotan itu ya? Serombotan itu kayak urap gitu Pak. Oh iya, saya nggak tahu namanya itu. Tapi kalau saya kesini langganan saya sebenarnya ke Mengweti. Oh, itu masakan yang menurut saya di lidah saya paling wow. Jadi mesti kita promokan Mengweti ini. Jadi saya paling suka ngantrinya, sambelnya, pedesnya. Maka kenapa sampai saya kenal bumbu genep itu, ini kenapa khas sekali makanannya, spicy, tapi tidak menggunakan micin. Nggak tahu yang gunakan apa enggak, tapi katanya kalau saya tanya enggak gitu. Nah, dan itu yang sangat khas sekali di sini. Kemarin saya dikasih masakan apa ya waktu saya ke sini sebelum ini itu dari jantung pisang. Terus kemudian ada dari daging kambing ya. Jadi sebenarnya waduh banyak sekali. Saya cuman nggak hafal namanya. Itu kira-kira Pak, kan karena Bapak ini kan apa ya, suka kuliner. Kalau istilah sekarang memiliki kecerdasan kuliner. Apa Pak beda bumbu masakan Bali dengan masakan Jawa Tengah Pak? Atau kesamaannya mungkin ada? Lebih banyak perbedaannya. Ya, kalau bisa disebutin Pak? Iya, kalau di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah bumbunya tidak sebanyak yang di Bali. Tidak sebanyak yang di Bali. Kalau Bali itu, saya tanya bumbu genep itu apa Bu? Ternyata bumbu genep itu hampir semua rempah-rempah dimasukkan. Hampir semuanya. Dan saya tidak mendapatkan itu di ibu saya waktu memasak. Meskipun tentu lidah saya, perut saya sangat dilatih oleh masakan ibu saya yang paling enak gitu. Pasti masakan paling enak punya ibu saya gitu kan. Tapi kalau kami dulu kecil diajar memasak oleh ibu saya gitu ya, itu nggak jauh-jauh dari bumbu yang sifatnya umum, mainstreamnya. Ya pasti garam wajib gitu ya. Terus kemudian bawang merah, bawang putih gitu kan. Mana yang harus dicampur salam dan lengkuas gitu kan. Mana yang harus dengan ketumbar dan merica begitu. Tapi kalau di sini rempahnya banyak sekali. Maka kemarin itu saya menghitung sampai ada 12
jenis rempah. Nah, tinggal saya tidak tahu bagaimana cara meramu dan dimulai dari yang mana dulu. Itu kalau tangannya nggak terlalu terampil juga pasti rasanya akan berbeda. Kan? Luar biasa ini. Sampai Pak Ganjar sampai menghitung campuran rempahnya. Rempahnya. Saya aja nggak begitu Pak. Itu ya. Jangan sampai nanti nasinya butir-butirnya juga gitu Pak. Ya Pak, begini kami amati Pak ya, Bapak kan akhir-akhir ini cukup kerap keliling Nusantara, keliling Nusantara. Enggak sih. Justru sebenarnya saya lebih sering lagi sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Dan seluruh dunia. Seluruh dunia ya? Iya, iya. Ya tapi begini Pak, setidaknya kalau dibandingkan saya, Bapak lebih kerap. Oh iya, Tadi iya, saya lupa iya. ngomongnya kan. Kira-kira Pak, apa yang menarik perhatian? Apa yang menonjol dari mungkin kulinernya atau kehidupan sosial masyarakatnya atau ada tradisinya dari yang sudah Bapak kunjungi atau yang mengesankan gitu bagi Bapak? Sebenarnya saya kalau keluar Jawa Tengah atau beberapa kali keluar negeri begitu ya, itu pasti acaranya satu, pelantikan pengurus keagama. Karena kepengurusan sampai beberapa negara. Oh ya mohon maaf, Bapak ketua umum. keagama, ketua umum keagama. Ya. Mulai dari tahun berapa sampai berapa Pak? Ya sudah, ini periode kedua lah. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Itu yang pasti yang utama. Kedua biasanya diundang seminar. Apalagi kalau sebelum pandemi ya. Itu. Yang ketiga pasti karena memang ada tugas. Tugas itu apakah kita kerjasama dengan daerah lain. Kayak kemarin waktu ke Makassar dengan pemerintah kota Goa. Ya, jadi kita bicara soal desa inklusi. Ini kerjasama dulu keagama, Kementerian Desa, terus kemudian dengan pemerintah daerah dan Kades. Jadi kita kembangkan desa-desa inklusi. Sebenarnya saya lebih ada di situ. Cuman sekali lagi, setiap ke daerah saya nggak mau rugi itu tadi. Saya suka budayanya. Saya suka pakaian adat, maka saya kolektor pakaian adat seluruh Indonesia. Karena seluruh Indonesia, Pak, ya di Jawa Tengah itu. Kemarin saya lihat juga Bapak pakai udeng. Ya, kalau yang ada di sini kan, kalau Bali sangat populer ya. Sangat terkenal lah. Tapi kalau baju adat itu setiap Kamis di Jawa Tengah kita pakai baju adat Jawa. Nanti hari Kamis minggu keempat itu mereka pakai baju adat Nusantara. Maka saya koleksi. Kemana saya pergi biasanya saya coba ke tempat souvenir atau tempat yang jual baju adat dari seluruh Indonesia. Itu. Yang berikutnya tentu kuliner. Yang berikutnya lagi destinasi wisata. Saya sangat suka sekali wisata karena sebenarnya Indonesia itu yang indah terlalu banyak. Pak. Tapi exposure-nya kurang. Maka seringkali di restoran manapun, tempat souvenir manapun, tempat wisata manapun, saya suka sekali mempromosikan. Dan beberapa kali ternyata lumayan, ya tidak semuanya pasti melihat medsos saya ya, tapi ketika kemudian saya tampilkan di medsos saya, ternyata Pak ini di mana? Nah, gitu kita bisa tampilkan. Ada banyak Mas, Indonesia ini daerahnya indah-indah, cantik-cantik, makanannya luar biasa, enaknya begitu, dan mestinya itu yang lebih banyak dibicarakan. Kalau Bali Pak, selain kulinernya apa Pak? Yang menarik perhatian yang paling kuat budaya di sini. Budayanya hebat. Di sini kalau tidak salah setiap hari Kamis juga pakai baju adat. Iya, benar Pak. Tapi yang memakai jauh lebih banyak. Iya. Kalau di kami itu Pemprov, beberapa pemerintah kabupaten kota, tapi hanya beberapa saja. Tapi yang umpama perbankan, kampus gitu ya, terus kemudian yang di swasta tidak. Nah di Bali saya melihat tradisinya ini sangat kuat sekali, budayanya sangat kuat sekali. Tapi tidak hanya sekedar baju adatnya, sampai pada perilaku, spiritual mereka, begitu ya, tradisi-tradisi yang dipegang gitu, menurut saya hebat. Waktu kemarin saya ngobrol sama budayawan begitu, bagaimana cara mereka menceritakan cara bertani. Mereka menceritakan bagaimana cara bertani itu ternyata tidak hanya hubungan kebutuhan makan, tapi hubungan spiritual. Benar. Dan mereka hitung, kami Pak, setiap mau menanam itu kurang lebih sampai 15 kali berdoa. Dengan segala urut-urutannya. Maka itu Pak Ganjar sempat dialog dengan saya ngobrol sama mereka, luar biasa. Jadi
orang bicara subak itu juga ya. tidak hanya sekedar bagaimana mendistribusi air, tapi pada titik-titik distribusi itu selalu ada monumen yang dibangun, biasanya kecil-kecil, dan itu tempat berdoa. Jadi semua selalu dengan doa. Bahkan ketika membuat, kenapa sawah kami dipandang orang kok indah, seperti di Ubud gitu ya, kok indah. Ternyata menurut dia enggak. Ini bukan cerita indah, ini cerita kepasrahan. Sehingga kalau ada lereng, lereng bukit begitu, itu tidak dibuat pertanian yang semuanya serba lebar, terus kemudian ditambah, tidak. Dia buat terasering. Bahkan sampai bentuk yang mengerucut kecil, ya teraseringnya kecil. Sehingga ketika kemudian dilihat dari atas, itu penampakannya menjadi sangat indah. Padahal sebenarnya dia menjaga agar tidak longsor. Yang kedua, dia tidak mau merubah bentang alam. Akhirnya apa? Menurut mereka, kami mengikuti apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi permaknya nggak terlalu banyak gitu. Bayangkan seperti itu kan narasi yang menurut saya tidak banyak diketahui orang. Jadi saya belajar juga. Jadi bukan hanya sistem irigasi sebenarnya itu Pak ya? Tidak hanya sekedar. Itu ada semacam ekspresi dari spiritualitas. Spiritualitas ya, yang menjadi sistem. Jadi terintegrasi betul-betul. Wah, saya tertegun juga ngelihat ceritanya sampai segitu. Wah, luar biasa nih. Jadi ini Pak, pengetahuan Pak Ganjar tentang Bali nih. Pak Ganjar, di tengah kesibukan Bapak gitu ya. Jadi membagi waktu antara aktivitas Bapak. Kan Bapak ini makin populer Pak. Ini harus terang-terangan aja. Bagaimana menyimbangkan kegiatan Bapak pribadi dengan kegiatan kedinasan atau kegiatan yang non kedinasan tapi di luar pribadi, gimana Pak? Menjaga harmoninya itu supaya semua tetap terkelola dengan serasi gitu. Enggak, buat saya biasa aja. Biasa saja Pak. Saya anggap karena jabatan di pemerintahan sebagai gubernur itu melekat ya. Melekat, ya. Saya kan kalau hari Sabtu Minggu libur ya. Iya. Tapi orang ketemu saya kan Pak Gub gitu. Kan ketemunya begitu ya. Benar. Tapi hari-hari Senin sampai Jumat saya menjadi gubernur, kan ada juga yang mengambil Mas Ganjar, dan sebagainya, teman-teman gitu, ada orang. Jadi sebenarnya itu melekat jadi satu. Lalu bagaimana cara membaginya? Setiap kami melangkah itu ya bekerja. Ya bekerja. Jadi saya menikmati pekerjaan ini. Maka sebagai gubernur, terus kemudian ketemu orang itu juga dalam rangka bekerja. Mama tadi ngobrol dengan para seniman di Bali begitu ya. Mereka cerita lukis. Dengan Mas Mul umpama pelukis cat air yang ada di Bali. Oh, saya jadi tahu ilmunya. Mas Ganjar tahu nggak ini kurang lebih 40.000 loh komunitasnya. Kenapa dengan cat air? Ternyata catnya itu unik. Karena kertasnya pasti juga gede katanya gitu. Jadi kalau ada gede itu sangat istimewa. Jadi saya tahu ilmunya. Waktu itu ngobrol lama ya dengan Zhang Kutro ya. Zhang Kutro. Ternyata dia cerita. Dan apa yang diceritakan ke saya? Mereka sampaikan bahwa itu Borobudur Writers itu bagus. Ada writers yang lain, tapi Borobudur Writers itu bagus. Anda harus tetap pertahankan itu. Dia bilang sama saya seperti itu. Apa artinya kemudian kita bedah, dengan tradisinya berbahasa Indonesia, nggak usah berbahasa Inggris gitu, atau nggak usah berbahasa Indonesia, bahwa nanti yang lain akan menerjemahkan dan seterusnya terserah, tapi mainstreamnya di situ. Terus kemudian melibatkan masyarakat yang ada di sana. Jadi kami akhirnya mendapatkan banyak masukan dalam konteks pekerjaan saya. Saya bicara, komunikasi dengan seniman begini, komunikasi dengan budayawan begini, jadi komunikasi dengan pertanian umpama. Jadi mengalir saja. Umpama tadi kita ketemu di APPSI, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan Kades, kalau di sini perkumpulannya Perbekel. Dengan mereka kita langsung bicara gimana kita mengembangkan BUMDes. Di otak saya langsung bekerja aja. Kenapa tidak buat desa kembar? Anda punya kekuatan konten. Sister village gitu Pak ya? Semacam sister village. Jadi kalau kita melihat Anda punya konten yang bagus, pengalaman yang bagus, kenapa tidak di-share? Kita juga ada yang punya metode bagus, peralatan bagus gitu ya, inovasi bagus gitu. Jadi kalau itu bisa kita share, saya kira dalam konteks keindonesiaan kok bisa kita kolaborasikan. Itu menarik Pak, saya kira. Atau mungkin ada juga semacam
rencana gitu Pak, pemikiran untuk ke arah ke sana gitu? Sudah sebenarnya, sudah beberapa kali kami ketemu dengan mereka, terus mereka saling komunikasi. Dulu ada kawan-kawan Bapak Kades dari Kalimantan gitu, lagi main ke Jawa Tengah, pengen ketemu dengan Menteri Desa, kebetulan esok harinya Menteri Desa datang, saya pertemukan. Saya dudukkan di sebelahnya. Jadi sebenarnya yang seperti ini membuat mereka ada kebanggaan, terus kemudian dia bisa menyelesaikan beberapa persoalan dengan bertanya, mendapatkan jawaban, sehingga ya hampir semua tugas saya kerjakan di situ. Libur ataupun bekerja, buat saya rasanya sama. Hanya kadang-kadang bekerja pas jam kantor lebih sendiri, tapi kalau libur sama istri, terus kemudian ngelihat bunga anggrek gitu. Dulu di sini di Bali ada anggrek pisang gitu yang menarik gitu ya. Terus kita ngobrol diskusi. Saya sering diskusi tentang anggrek umpama dengan Bu Mega. Bu Mega itu kolektor anggrek yang luar biasa dan wah detail sekali. Nah kalau ada yang unik-unik, saya kirim, Bu ini ada yang unik dari endemi daerah tertentu itu. Terus kemudian diobrolkan. Nah di Kagama saya minta dulu setelah saya ketemu di sini, teman-teman Kagama bilang, saya sampaikan pada dia, bisa nggak Mas dibantu anggreknya dikembangkan? Langsung namanya Kagama Orchid. Datang ke sini. Saya lagi jogging ketemu, Pak Ganjar besok ikut ya Borobudur Marathon. Oh ini dari mana? Dari mana? Kita punya Kagama Lari untuk Berbagi. Ada juga. Kemarin di Makassar. Terus kemudian ada anak-anak kecil pada saat pandemi tidak bisa mendapatkan logistik. Ada gerakan namanya Kagama Cantelan, nyantelin di pagar itu Mas, makanan itu. Ya, benar. Nah itu hanya 20 paket. Jadi ada anak kecil, dia nggak kebagian nangis. Kemudian cerita itu ditulis. Dan ternyata orang tuanya pergi, dia hidup sama adiknya, adiknya difabel, dan dia hidup sama neneknya atau siapa begitu, sehingga tidak terurus. Karena kemudian diupload, akhirnya banyak orang yang peduli. Dan akhirnya anak itu sekarang dia sendiri menjadi aktivis untuk membantu orang pada masih SD. Jadi sebenarnya di setiap saya bergerak, kerja maupun main selalu ada yang kita hubung-hubungkan untuk menyelesaikan persoalannya. Asik gitu. Jadi ya merangkai itu dalam satu satu spirit bekerja gitu Pak ya. Iya, merangkai semua kegiatan. Pak kembali ke ini Pak. Tadi dari penjelasan Bapak kan terlihat bahwa aneka ragam budaya, kehidupan sosial, bahkan juga sampai ke menu atau kuliner di Indonesia itu. Yang di satu sisi itu menunjukkan kekayaan, kekayaan, menunjukkan perbendaraan, kayanya perbendaraan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Pak. Tapi di sisi lain, ini juga tantangan. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu kemudian bisa selaras menuju ke satu tujuan sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira menurut Bapak apa tantangannya itu Pak? Tantangannya merawat ya. Merawat Pak ya. Merawat. Berbeda itu ya sudah, ya gitulah, nggak ada yang sama kan. Sunnatullah gitu. Ini memang kita itu beda, nggak mungkin disamakan. Orang kembar aja beda kok. Dan dari perbedaan itu pendiri bangsa itu sudah ngomong itu, maka sukunya banyak. Kalau Oma Irama dulu nyanyinya juga ada Jawa, Batak, Ambon gitu kan. Dan yang lainnya banyak juga. Artinya apa? Kita berbeda-beda. Kalau kemudian itu bisa kita satukan, sebenarnya ini potensi yang tadi itu bagus. Kulinernya, baju adatnya. Kayaknya kalau kita pawai baju adat gitu, panjangnya minta ampun ya. Coba bandingin dengan negara lain. Benar. Iya kan? Coba bandingin aja dengan negara lain. Pasti kita lebih kaya. Belum bahasanya, ya, terus kemudian rasnya, sukunya, pasti kita akan banyak. Nah, sebenarnya menjadi kekuatan yang sangat menarik karena kita sangat heterogen. Sangat heterogen. Dan 28 Oktober itu, 28 sudah menyampaikan loh, kita berbeda tapi satu. Ya, jadi sumpahnya sudah seperti itu dan mengatakan kita bangsa. Padahal sebenarnya kalau dari rasnya kita beda-beda, tapi berani mendeklarasikan secara entitas politik. Nah, tantangan kedepannya kemudian merawat ini agar ada penghormatan. Nah, gitu. Sementara pada saat bersamaan, yang semestinya menyatukan itu seringkali juga justru menjadi pemicu, triggers konflik, yaitu kemajuan teknologi komunikasi, ya internet lah kita ngomong, terutama media sosial. Ini kan gimana itu Pak ya kira-kira? Jadi
di satu sisi ini menyatukan, tapi di sisi lain ini juga bisa menceraikan. Iya, sebenarnya kita punya peralatan bisa untuk memecah, tapi juga bisa menyatukan. Kita punya nuklir, Anda mau buat apa? Bom atom, menghancurkan. Tapi kalau Anda buat energi, tinggal tangan kita ini. Jadi pedangnya tajam tapi mau diayunkan kepada siapa? Kepada yang baik atau yang jahat. Tinggal kita. Maka leadership menjadi penting, contoh menjadi penting. Kan budaya kita paternalis, nyontoh. Oh, Pak Ganjar itu urakan ya, oh pantes gitu. Nah, jadi orang akan nyontoh. Tapi, oh Pak Ganjar orangnya baik ya, oh dia akan nyontoh. Nah, perbuatan baik, cerita baik ini yang mesti dicontohkan. Maka bermedsos ria sekarang itu mesti didorong pada anti hoax, buat konten yang baik, membangun optimisme. Saya itu sering ngikuti Mas, konten-konten yang dibuat oleh Tiongkok umpama itu ada orang lagi nyapu, ya enggak? Terus kemudian orang bawa mobil mewah dibuang sampahnya, terus ada orang lain ngeliat diambil gitu, terus lemparin ke mobilnya ya, meskipun itu pasti adegan-adegan yang memang disetting untuk benar. Kampanye ya, tapi semua orang ternyata juga menginginkan hal yang baik. Nah, kalau kemudian teknologi digital bisa kita manfaatkan, wah itu jauh lebih baik. Saya punya IG, lumayan lah 4 juta lebih. Meskipun lebih banyak yang politisi lebih hebat dari saya, followernya. Tapi ketika kemudian saya menyampaikan, orang bilang, oh itu narsis. Padahal saya sampaikan ini kegiatan saya. Ada yang menghibur, ada yang merecehkan politik. Jadi politiknya direcehkan, jangan yang tegang-tegang mulu. Terus yang kedua promo. Pertama saya buat setiap hari Minggu dengan hashtag Lapak Ganjar. Saya bantu jualan UKM. Ternyata manfaat. Dan banyak kemudian orang yang bisa mendapatkan dukungan, terus kemudian orang jadi tahu, akhirnya membeli, dan penjualannya meningkat. Jadi kontennya mesti diarahkan pada yang positif. Ya tentu namanya yang nggak suka, hatersnya masih ada kan, pasti ada. Yaitu yang kita lawan. Istilahnya kalau sudah ada seperti itu rame-rame kita jewer gitu. Dikembalikan pada track lah. Prit, kamu offset, nggak boleh. Prit, kamu ngomong sara, nggak boleh. Gitu. Pak, ini ada yang mengatakan begini. Saya kira saya juga setuju. Bahkan menurut saya survei-survei pun menguatkan itu, bahwa dari sisi keakraban dengan rakyat gitu ya, kehangatan itu Pak Ganjar menonjol sekali gitu, Pak. Bahkan sampai ada yang mengatakan jangan-jangan keakraban, kehangatan ini yang nanti bisa menyatukan ini Pak, perbedaan-perbedaan itu. Saya kira apakah itu juga bagian dari salah satu semacam role model gitu Pak ya, yang penting juga Pak ya. Maksud saya tidak hanya sekedar kemudian itu kan bisa juga sebagai sebuah contoh yang baik kan Pak. Kehangatan, keakraban, kedekatan dengan dengan rakyat gitu. Setiap saya upload di konten saya, isinya saya pidato. Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota DPRD yang terhormat, umpama saya pas di paripurna. Terus saya upload. Ada yang nonton? Nggak ada. Opo gue? Gitu. Karena serius gitu. Tapi begitu saya bangun rumah masyarakat yang tidak layak huni, yang mau roboh, punya nenek-nenek, komunikasinya saya rubah. Kalau saya mengikuti pola lama pasti, ini Bapak Ibu saya serahkan bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni, ada stereofoamnya, ada angkanya dan sebenarnya salaman, dipotret ya salaman, gitu. Tapi memang terlihat tidak dibuat-buat Pak. Jadi itu justru menurut saya kekuatannya, dan itu yang dilihat oleh sejumlah pengamat. Ya makanya kalau kemudian ini saya kasihkan dengan cara gitu dipotret kan ya semuanya begitu. Lalu saya balik, gimana agar kemudian masyarakat bisa tahu. Maka saya bercanda. Ternyata bercanda itu membahagiakan. Membuat orang senang, lucu. Akhirnya, Bu, mana rumahnya? Itu Pak, lo mana nggak ada? Udah dirobohkan. Wah, siapa yang bangun? Nggak jadi tahu nggak? Wow, sudah nenek-nenek itu langsung ketawa. Pas ketawa akhirnya saya dipukuli pakai itu. Terus kita ajak bercanda sedikit karena giginya ompong. Wah, giginya ompong. Wah, dia tambah ketawa. Tapi pesan saya sebenarnya satu, bahwa saya sedang membantu ibu-ibu yang rumahnya rusak.
dibangunlah rumah tidak layak huni. Sama, menyerahkan begini saja di foto sama, dengan tertawa sama, ujungnya bangun rumah. Tapi yang lebih suka itu. Saya umpama terakhir kaget juga. Saya buka TikTok gitu. TikTok itu sekarang rame ya. Adegannya sederhana. Saya cuma nendang bangunan aja. Sekolahan. 20 juta yang nonton. Padahal intinya apa? Governance mesti berjalan. Integritas mesti baik. Pemborong kamu harus benar. Kualitas nggak bisa diabaikan. Tapi kalau kita ngomong, jelek ini bagusnya diperbaiki ya. Gitu. Enggak, kita temu langsung kita tendang, dong, jebol. Adegan menendang itu saja kemudian audio visualnya terlihat bahwa itu tidak benar. Terus kemudian kita koreksi semua. Dikoreksi itu semuanya. Nah, dengan cara itu kemudian orang akan melihat dan ada perhatian. Itu mana Mas Narko. Jadi tampilan kita adalah tampilan berita, pemberitaan, news gitu kan, dengan model yang lain. Ya anggap aja lah saya sekarang juga nyambi jadi wartawan kan, menjadi citizen jurnalis kan. Terus kemudian kita tampilkan, kita upload, dan ya dengan media mainstream sehingga kita berkejar-kejaran kan sekarang. Saya pernah lihat satu video, Pak. Di situ ada Bapak sedang dalam tanda kutip ngobrol gitu dengan ODGJ. Itu bagi saya luar biasa karena bahkan Bapak sempat ya bertanya lah gitu, dialog sama dia kan, dia suka dangdut, lagu Roma Irama. Yang saya bayangin gini, dan ada juga komentar-komentar itu di kolom itu karena saya penasaran gitu. Ini Pak Ganjar kok kan rambutnya gimbal itu terus pakai gelang yang banyak sekali itu. Apa nggak bau? Tapi ya Pak Ganjar mendekat aja gitu kan. Itulah Pak. Jadi barangkali itu ya memang Bapak berusaha senatural mungkin gitu ya. Apa adanya, maksudnya nggak terus ini perlakuannya harus seperti apa ya. Kemudian itu dijalankan gitu Pak ya. Sebenarnya saya itu melihat dari apa yang muncul di masyarakat. Awalnya Mas, jauh sebelum itu. Jauh sebelum video itu kami mendapatkan data menarik. Banyak sekali orang yang punya problem itu, tapi keluarganya nggak mau terima. Sehingga dipasung. Jadi awal cerita pasung saya buka, loh kok banyak? Dulu yang paling banyak itu di Kabupaten Pati. Pada saat di Kabupaten Pati kita melihat itu banyak, saya datang. Terus saya sempat buka. Iya, saya lihat itu. Bu, ini kenapa begini? Kalau enggak Pak, ini dipecahin dan dia terancam karena kadang-kadang menyakiti ibunya dengan benda tajam dan seterusnya. Akhirnya sudah, negara harus turun. Harus diambil. Masukkan rumah sakit, berikan fasilitas untuk itu karena dia tidak mampu. Nah berikutnya yang saya ketemu itu menarik karena apa? Ada 2 suami istri, dia tuh peduli orang ODGJ. Loh, saya sebagai pemerintah merasa terbantu dong punya rakyat itu. Janjian Mas ceritanya, bro, aku tuh pengen ngobrol mau tak podcast. Kenapa kok Anda itu peduli? Maaf ya. Anda itu punya ilmu apa sehingga berani kalau diamuk piye? Mohon maaf tadi ada pertanyaan. Itu baunya kayak apa? Jadi dia cerita, wah diamuk sering Pak, misuh-misuh apalagi, baunya udah nggak karuan. Sudah kebal baunya. Ada yang beberapa 11 tahun nggak mandi dan seterusnya. Kenapa Anda mau? Ternyata dia punya sejarah panjang. Dari perasaan-perasaan yang muncul ketika menemukan itu, dan itu soal cerita kemanusiaan. Respect lah saya, janjian Mas saya. Anda di mana? Saya cari. Pak, kebetulan kalau Bapak jalan besok, saya itu ada project. Jadi dimintain keluarganya untuk nyari orang itu. Ketemu Mas. Bapak kalau berkenan datang ke sini Pak itu. Jadi itu ilmu dilalah itu. Dilalah. Ilmu kebetulan ya tiba-tiba. Dilalah adalah kebetulan. Terus kemudian kita datang ke situ, pas lagi action. Saya tertarik Mas. Karena orang ini, suami istri ini, beliau punya ilmu bagaimana cara berkomunikasi dan mendekati. Nah Mas, kalau saya kalah, dia jauh lebih hebat. Saya tungguin Mas prosesnya. Gimana caranya? Orang yang kayak begitu, itu istrinya di belakang itu pegang kayak kayak ember gitu, dia tutupin. Ibu ngapain? Ini senjata tajam Mbak yang di dalamnya. Karena dia mengaku dulu tukang batu. Jadi banyak palu,
ada apa untuk tatah gitu ya, pisau ada di situ. Dia tutup. Ini kalau enggak nanti bahaya, Pak. Jadi didudukin ini. Kalau dia mau ngambil, lihat sana, lihat sana. Jadi proses merayunya itu saya lihat. Jadi sati ilmu dilalah tadi kebetulan terus kemudian saya menemukan proses yang dahsyat. Mulai mau kalungnya dilepasin yang rantai itu, dipotong kukunya, dicukur, baunya oke Mas, oke baunya. Dan saya bisa menikmati, mengikuti apa yang dia lakukan dalam konteks komunikasinya dan nyambung. Benar. Nah saya juga membayangkan gitu, kira-kira apa yang dibayangkan dia. Maka lagi ngomong nyanyi, kita tawarin hal-hal kan beberapa kali saya ngomong dengan mereka yang ODGJ gitu ya. Terus saya tawari pasti saya godain. Punya pacar enggak itu? Ternyata ada frekuensi ada yang responnya. Jadi kita sampaikan seperti itu. Dan ternyata juga banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Ganjar kok bisa? Sebenarnya saya ada beberapa kali. Cuman saya tertarik betul dengan dua orang hebat ini. Saya acung jempol betul dengan mereka. Sinau hurip Pak itu. Iya, betul sinau hurip. Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Iya. Kemarin di rapat APPSI ya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dilalah gitu ya, setelah mengantar Pak Wapres, kemudian Bapak sempat berbarengan jalan dengan Pak Anies. Dan ternyata itu menjadi berita populer Pak itu Pak. Banyak pembacanya. Oh iya? Iya Pak itu Pak. Iya, berita populer itu, rame itu Pak. Bahkan dengan komentar-komentar. Menurut pendapat Bapak, kok bisa sampai populer itu beritanya? Kira-kira bagaimana? Itu banyak teman-teman yang agak berbeda ya. Saya itu sama Mas Anies itu temenan sejak kuliah. Bayangin sejak kuliah. Terus kemudian pernah suatu ketika saya, Mas Anies, Kang Emil ya, menjelang Pilpres 2019. Iya. Kami bertiga waktu itu mendapatkan penghargaan dari Pak Wapres. Pak Wapres. Iya. Kami datang. Kami tahu bahwa warna politik kami bertiga itu beda-beda. Saat itu, saya bilang, Nis, Mil, gini, ngobrol. Gimana? Kok suasana Indonesia kayaknya tegang amat ya ini? Mau nggak kita kumpul? Saat itu ide saya hanya simpel aja. Kita duduk bertiga foto, kita pasang di medsos kita masing-masing. Apa komentar masyarakat? Marahkah? Atau kemudian baik-baikkah? Atau negatif positif yang mana? Akhirnya kita ngopi bareng, terus kemudian dipoto. Foto itu adalah gambar pertama yang ternyata dibicarakan seluruh Indonesia. Ya. Karena apa komentarnya yang menarik? Sejuk, itulah medsos tadi. Ya, kalau kita kemudian mau duduk, mau bareng, kayaknya lebih sejuk. Nah hari ini cerita kontestasi kan selalu gitu-gitu aja. Ya. Nah kadang-kadang saya sendiri merasa, ya kenapa orang bertanya lebih tertarik hal seperti itu. Kemarin pada saat acara APPS memang ketuanya kan Mas Anies. Ya. Saya datangnya terlambat karena pesawat saya terlambat. Maka pas selesai, saya tuh sebenarnya mau salaman sama Pak Wapres. Tapi Pak Wapres lebih jalan lebih dulu, jadi saya belum ketemu. Gitu. Sampai beliau pulang belum ketemu. Nah pas saya keluar, karena Mas Anies habis mengantar itu, wartawan pada kumpul. Dan saya pas lewat pintu itu, ngobrol lah, kira nggak datang. Sorry Pak Anies, saya pesawatnya terlambat. Itu aja. Terus kemudian ngobrol. Nah, pas ngobrol itu dipoto. Ya pasti orang akan bercerita yang sifatnya politis. Padahal saya sudah sering kali seperti itu. Waktu di IKN saya satu mobil. Ya. Tapi mungkin kan nggak ada yang ngambil gambar kali ya. Jadi sebenarnya kami itu berteman. Ya. Bahkan pernah suatu ketika saya, Mas Anies, Kang Emil itu, kami bertiga punya WA group bertiga. WA group bertiga Pak ya? Wah sejak kapan itu Pak dibikin? Waktu itu ya setelah kita ketemu bertiga itu. Ya. Tapi sama-sama karena sama sibuknya nggak ada ngupdate, nggak ada yang nanya. Ketemunya kalau pas pada event. Jadi sebenarnya hal yang biasa saja. Jadi kalau konteks politik, rasa-rasanya hari ini kita butuh duduk bareng, ngopi bareng gitu ya, minum kopi Bali gitu. Bareng-bareng terus agenda kita mestinya adalah agenda yang lebih rekonsiliatif. Ya. Karena pada posisi-posisi beberapa kali kontestasi politik di Republik ini selalu terjadi divided society, masyarakatnya terbelah dan itu nggak enak. Nggak enak. Sekarang mestinya kita duduk dong. Soal kontestasi kalah menang biasa, tapi duduk dong, kan kita jangan sampai memecah masyarakatnya.
Sehingga tadi itu suatu bully terus ya, satu defense, satu nyerang. Jadi kita suara di medsos kan nggak enak. Iya. Dengerinya seperti itu. Jadi perlu dibikin rileks dan sejuk Pak ya. Relax dan sejuk. Indah gitu. Iya, ya kalau saatnya harus berdebat kan ada forumnya. Iya. Saatnya kemudian kita berteman ya teman. Kita beda baju, beda warna. Kalau teman ya jangan hilang gitu. Saya kira 3 figur itu representatif sekali untuk kemudian mewakili keindahan, keberagaman dan kesejukan serta apa namanya kerileksan itu kalau dari cerita. Iya, kalau kita ketemu juga bercandaan dengan Mbak Khofifah bercanda, kadang-kadang dengan Ngerso Dalem ya, Pak Sultan kita juga bisa bercanda juga. Dengan para gubernur di luar Jawa juga sama. Kita kalau ketemu sebenarnya bercanda asik-asik aja. Iya. Tadi Pak Isran Nur aja mimpin rapat, wah candaannya saja dikerjain terus di situ. Jadi artinya sebenarnya kita asik-asik aja. Ya, apa maknanya itu Pak? Jadi maknanya bagi netizen itu apa? Pelakunya aja asik-asik saja, bercanda, rileks. Bahkan nggak perlu ini harus dianggap serius sekalian begitu Pak ya. Maka followernya jangan baper. Jangan baper. Jangan baper, makanya followernya juga asik juga gitu. Asik juga gitu. Biar indah lah. Baik Pak Ganjar, saya kira cukup sekian obrolan kita. Saya kira nggak perlu disimpulkan karena ini tadi hanya obrolan ngalor ngidul itu Pak ya. Obrolan kesana kemari. Tapi banyak saya kira yang bisa kita dengar tadi dari Pak Ganjar ya, Tribuners. Terima kasih Pak Ganjar sekali lagi atas kehadirannya. Jadi Pak Ganjar Pranowo ini beliau Gubernur Jawa Tengah. Jadi kebetulan beberapa hari terakhir berkunjung ke Bali dan berkenan untuk kita samber mampir ke Tribun Bali. Demikian Tribuners, saya nggak perlu simpulkan atau ambil apa benang merah dari percakapan kita. Silakan nanti di ini sendiri, dimaknai sendiri. Kita berjumpa di podcast Tribun Bali berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tribun Bali Podcast. On kamera atau off kamera kan? Off kamera. Oke. Kirain on ternyata. Sudah. Sorry guys, ternyata masih on. Pak, ini ada sedikit persembahan dari silakan dibuka. Dibuka Pak. ya? Iya Pak, nanti untuk difoto juga. Dari pembukaan dengan kekerasan. Oke, rupanya ada di sini. Teman-teman, hati-hati ya melihat ini, jangan shock. Jangan shock. Jadi kamu lihatnya belakang, nggak usah baper, biasa saja. Dalam kontestasi itu ada menang, ada kalah gitu ya, biasa saja. Tunjukin. Luar biasa. Jadi kalau kamu latihan mental, biar mentalnya kuat ya, sama beliau ternyata mendukung MU. Jadi, kalau ujian mental, jadilah pendukung MU. Jadilah pendukung MU. Menang kalah itu biasa. Pak Ganjar kira-kira tahu deh gayanya siapa ini? Bukan gaya saya ini. Kalau di MU gayanya siapa? Iya, udah siap dia. Pasti gol tendangannya. Pastinya. Semua gol ini 2000. Semua gol. Terima kasih. Tribun Bali Podcast.